supaya tidak sakit. Ya, mari kita mengangkat satu pujian. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, kita mengangkat satu pujian dengan judul betapa kita tidak bersyukur dari Kidung Jemaat 337. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Boleh sambil bertepuk tangan ya. Kidung Jemaat 377. Betapa kita tidak bersyukur. 2, 3. Betapa kita tidak bersyukur karena hadir kaya dan syukur. Rakyat Tuhan sungguh megah, menghijau padang bukit itu semua berkat apa yang aku maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang aku maha kuasa. Oke, jadi kita sampai di situ. Kita ibu minta kesediaan Napoleon, pimpin doa Napoleon. biar kami dapat memuji dan melayakkan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati apapun yang kami kan dalam hal menjadi berkat dan apapun kami dapat dari kita itu Tuhan mau berkati Tuhan. Kiranya kami Amin. Ya, terima kasih Napoleon. Boleh duduk kembali. Ya, sebelum Ibu menjelaskan materi sedikit, Ibu akan memberikan tes kecil ya. Ini untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi yang akan kita bahas bersama pada hari ini. Ya, ini akan Ibu bagikan lembarannya ya. Ya. Ya, sudah dapat semua? Ya, silakan diisi ya secara singkat. Cuma menyentuh ya atau tidak. Tidak perlu berpikir panjang. Tinggal baca saja. Habis itu baru contohkan saja. Oke? Siapa yang bikin hari ini? Yang pun enggak tadi. Ya sudah? Oke. Ya, nanti Ibu kumpul lembaran soal kecilnya tadi. Ya. Anak-anak, hari ini kita akan membahas materi tentang alam dan lingkungan hidup. Seperti yang Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa minggu ini kita akan membahas tentang materi alam dan lingkungan hidup. Ya. Jadi sebelum Ibu menjelaskan sedikit tentang materi kita, Ibu ingin bertanya ya sedikit kepada kalian.
kalian dengar, bahkan kalian sudah mengetahui. Ya. Oke, sekarang kita akan masuk dalam materi, tapi sebelumnya Ibu minta kesediaan Gerit ya. Gerit silakan baca satu nas. Nas ini yang mana menjadi dasar dari materi tentang alam dan lingkungan hidup. Jadi silakan Gerit baca Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Tolong dibacakan. Yang lain mendengar dan memperhatikan apa yang dibacakan oleh Gerit. Silakan. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambaran dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang merantai yang layak di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarannya. Menurut Allah diciptanya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang layak di bumi. Ya, oke, terima kasih Gerit ya. Jadi Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 itu menceritakan atau mengisahkan bagaimana awal mula Allah menciptakan manusia dan segala isi. Masih ingat berapa hari lamanya Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya? Berapa hari? Hah? 6 hari. Iya, betul. Selama 6 hari. Lalu hari ke-7 apa yang dia lakukan oleh Allah? Beristirahat atau memberkati apa yang sudah diciptakan. Manusia diciptakan hari keberapa? Dan sampai kalian tidak tahu. Sudah lupa? Ayo. Hari keberapa manusia diciptakan? Hah? Aduh. Hari keberapa? Nah, betul. Hari ke-6 atau hari terakhir ya, manusia diciptakan oleh Allah. Jadi konsepnya seperti ini, kurang lebih. Perhatikan semua tentang alam dan lingkungan hidup merujuk dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 tadi ya. Jadi konsep bisa kelihatan ya? Jadi konsepnya seperti ini. Allah ini mencipta. Ya, Allah mencipta apa tadi? Ada alam dan lingkungan hidup. Ya. Kemudian alam menciptakan ya alam dan lingkungan hidup. Apa itu alam? Kita mulai dari alam dulu. Alam itu apa? Ya, ini berkaitan dengan dalam pelajaran biologi atau IPA ya. Alam itu apa? Ya. Ya, atau mana yang termasuk dalam kelompok alam? Nah, ibu sederhanakan seperti itu. Mana yang disebut alam? Pohon. Oke, pohon lebih masuk dalam jenis. Pohon itu jenis apa? Hewan atau tumbuhan? Tumbuhan. Jadi kita bahasakan ya ke yang umum. Berarti alam itu ya termasuk tumbuhan. Itu disebut alam. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, yang kita pijak ini tempat tumbuhan itu dapat bertumbuh. Ya, itu juga bagian dari alam. Nah, selain itu apa lagi? Ya, laut, ya laut, gunung, ya pegunungan. Nah, khususnya kita di daerah Palino ini ya, kita masih menjumpai pegunungan. Puji Tuhan karena dengan adanya itu kita melihat bahwa lingkungan kita masih dijaga sedikit sehingga kita bisa menikmati udara yang segar. Kalau di kota-kota besar sangat jarang sekali kita lihat pohon-pohon besar atau tumbuhan yang hijau atau pegunungan ada
kalian belajar, walaupun tidak hari-hari full seharian di sini, tapi ini juga tempat kita untuk belajar, ya. Iya. Kemudian apa lagi? Ya, ciptaan Allah lainnya, ya. Itu juga bagian dari lingkungan hidup, dan yang terpenting adalah manusia, ya, lingkungan hidup tempat manusia. Nah, inilah gambaran, ya, gambaran dari materi tentang alam dan lingkungan hidup. Berbicara seputaran bagaimana Allah menciptakan alam dan segala isinya, atau bahasanya alam semesta ini dengan segala isinya yang ada di dalamnya itu, dengan kuasanya dan dengan dasar kasihnya kepada manusia, ya. Kenapa itu katakan dasar kasih? Coba ingat tadi dalam Kejadian 1 ayat 28 dikatakan manusia diciptakan Allah ada seturut dan segambar dengan Allah. Dan di antara ciptaannya yang diciptakan hanya manusia yang dikatakan diciptakan seturut dan serupa atau segambar dengan Allah. Kan? Ada yang dikatakan waktu Tuhan menciptakan tumbuhan, diciptakanlah tumbuhan serupa dan segambar dengan Allah. Tidak. Sehingga dasar itu yang dijadikan dasar bahwa di antara ciptaan yang lain manusia dianggap sebagai ciptaan yang paling apa? Mulia, berarti yang paling terbaik dan dikasihi oleh Tuhan. Kalau sehingga mengetahui hal itu, lalu kenapa ya kita manusia ini masih kadang melakukan pelanggaran kepada Allah, atau masih kadang tidak tahu bersyukur atas apa yang Tuhan sudah ciptakan di sekitar kita, ya? Salah satunya kenapa yang dikatakan masih ada manusia yang tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan ciptakan di sekitarnya, ya, merusak alam. Merusak alam itu adalah salah satu contoh apa? Perbuatan bahwa dia tidak bersyukur atas alam yang Tuhan ciptakan. Padahal alam ini juga itu nanti kembalinya memberikan keuntungan untuk siapa? Manusia, kan? Oke, ya. Sampai di sini paham? Paham ya? Jadi jelas ya bahwa alam dan lingkungan hidup itu sebagai ciptaan Allah perlu kita rawat dan jaga. Rawat dan jaga sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan, ya. Jadi logikanya orang yang tidak bersyukur adalah orang-orang yang tidak mau menjaga alam dan sekitarnya. Tapi orang yang tahu bersyukur, maka dalam hidupnya, kehidupannya sehari-hari, dia akan belajar dan selalu menunjukkan sikap atau perbuatan bahwa dia menjaga alam. Contohnya, menjaga kebersihan lingkungan. Seperti di sekolah, ya, sampah-sampah sebelum Bapak Ibu sampaikan, jangan buang sampah sembarangan. Perhatikan lingkungan di sekitar, harus menjaga kebersihan. Itu salah satu bentuk kita bersyukur karena Tuhan sudah menciptakan apa yang kita butuhkan di sekitar kita, maka kita rawatlah, kita jaga. Karena kalau rusak, yang rugi siapa? Kita. Dampaknya akan kembali kepada diri kita sendiri, ya. Oke. Nah, sekarang Ibu ingin membagi kelompok, ya. Membagi kelompok karena kalian ada soalnya membagi kelompok seperti minggu lalu Ibu sudah bagi, sebutkan. Sudah dulu ya teman-teman kelompoknya nih. Oke, mungkin langsung saja. Tugasnya adalah silakan keluarkan handphone kalian. Ini ada kesempatan untuk buka handphone, tapi jangan buka yang lain, ya. Ya, cari di handphone kalian video
melanjutkan hasil diskusi dari video yang kami tonton tentang pencemaran sungai. Mencemari sungai dengan membuang sampah sembarangan dapat merusak ekosistem yang ada di dalam sungai seperti ikan. Selain itu, mengurangi persediaan air bersih serta menyebabkan gangguan kesehatan. Solusi yang kami dapatkan, Ya, solusinya. jangan membuang sampah dan limbah di sungai. Kedua, jaga kebersihan hidupnya. Oke, iya. Jadi itu hasil dari kelompok 1 ya. Mereka mendapati tentang video pencemaran sungai. Masalahnya apa akibat jika kita mencemari sungai bisa mengakibatkan ekosistem yang ada di sungai itu terganggu seperti ikan bisa mati. Ya, boleh duduk kembali. Terima kasih. Ya, dan solusinya adalah supaya sungainya tidak tercemar ya jangan buang sampah atau limbah. Ya kan? Sudah berhasil. Oke, kelompoknya kelompok lagi. Ya, silakan. Ya, silakan. Hijau hutan gundul. Hutan gundul salah satu tindakan yang merugikan lingkungan manusia dan makhluk hidup lainnya. Akibat ini timbulkan ialah erosi tanah, perubahan iklim, kerusakan infrastruktur, dan kerusakan pantai yang panas. Solusi yang kami ketahui adalah satu, jangan